Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan memulai membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi Al-Mujalladul Awal, yaitu kitab Muyassar yang mempelajari ilmu nahwu, dan ini adalah jilid yang pertama, berarti ada jilid kedua, ketiga, ya beliau punya beberapa jilid. Kalau tidak salah sampai 2 jilid, enggak sampai jilid ketiga. Nah, ini penulisnya di halaman depan ditulis Al-Ustadz A itu Aceng Zakaria bin Ahmad Karki. Nah, kitab ini mempelajari ilmu nahwu. Ya, mempelajari ilmu nahwu. Gampangannya ilmu nahwu itu seperti ini. Jadi ada 2 ilmu penting ya, saya tidak bahas panjang lebar. Ada 2 bahasan penting dalam bahasa Arab, yaitu yang pertama nahwu. An-nahwu. Kemudian yang kedua as-sarfu. Gampangannya seperti ini. Ini kita lihat di dalam bahasa Arab. Misalnya ada kalimat yaktubu. Ini artinya menulis. Ya, artinya menulis. Nah, untuk baca secara utuh perlu 2 ilmu ini. 2 ilmu ini. Untuk harokat akhirnya, ini nanti tugasnya ilmu nahwu untuk menebaknya. Dipelajari dari ilmu nahwu. Nah, sedangkan yang di depan ini nanti ilmu sorof. Ya, sehingga kalau 2 ilmu ini dipelajari, digabungkan, 1 kata utuh itu sudah bisa dibaca. Ya, jadi intinya kalau ilmu nahwu mempelajari kedudukan kalimat dan harokat akhir kata. Ini diantara tujuannya ya. Ilmu nahwu ini mempelajari satu, harokat apa tadi? Tengah atau akhir? Harokat akhir kata. Jadi tebak di sini ya, harokat akhir kata. Yang kedua, mempelajari kedudukan kata dalam kalimat. Sebagai subjek, pernah dengar ya? Ada subjek, predikat, objek. Itu bahasa kita seperti itu. Nanti dalam bahasa Arab ada istilah fi'il, ada istilah isim. Nanti dia sebagai fa'il, sebagai maf'ul bih. Ada macam-macam seperti itu. Hampir sama dengan bahasa kita. Maka kalau orang pelajari bahasa Arab, ini harus punya modal dulu. Sudah bahasa Indonesianya benar. Kalau bahasa Indonesianya nggak benar, sulit pelajari bahasa Arab. Karena kaidahnya atau aturannya itu sama.
hampir sama. Jadi dua ini ya. Sedangkan al-muyassar itu artinya dimudahkan. Ya, muyassar itu artinya dimudahkan. Jadi judul ini sekaligus jadi doa bagi penulis. Mudah-mudahan setelah mempelajari buku ini itu jadi dimudahkan untuk menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi nanti kita pelajari kaidah-kaidahnya ya. Nanti harokat akhirnya ini bisa jadi nanti bacanya dhamma, bisa jadi nanti bacanya fathah, bisa jadi nanti bacanya kasrah, bisa jadi nanti bacanya sukun. Itu dipelajari di sini. Nah, penulisnya ini dari Bandung, ya, Aceng Zakaria. Sebenarnya beliau ini mengambil bahasan kitab ini juga sebenarnya dari kitab-kitab para ulama, hampir persis juga, atau ada sebagian pembahasan yang beliau ambil itu dari kitab Al-Ajurumiyah. Ya, dari kitab Al-Ajurumiyah. Itu diantara rujukan beliau. Nah, di dalam muqaddimah itu di halaman alif, di bagian muqaddimah di halaman alif, ya, di halaman alif setelah satu lembar di depan, lihat di halaman alif itu, saya cuma artikan saja ya. Nanti kita kalau masuk dalam kitab nanti kata demi kata saya terjemahkan, sehingga ketika pelajari ilmu nahwu ini ada kosakata yang diambil, kaidah-kaidah juga yang kita pelajari. Kosakata juga nanti nambah, karena nanti tujuannya kita akan baca kitab. Sehingga ada tiga modal penting. Nahwu dipelajari, shorof dipelajari, dan kosakata. Ya. Jadi nanti tujuannya di sini kita nanti untuk baca kitab. Baca kitab Arab Gundul. Itu ada tiga modal yang dipelajari, harus dimiliki: nahwu, kemudian shorof, kosakata atau mufradat, baru nanti banyak latihan. Dan ini baiknya dari guru. Jadi kalau otodidak gak bisa. Termasuk juga mempelajari nahwu shorof ini gak bisa otodidak. Otodidak salah di jalan nanti. Ya, kalau salahnya malu-maluin nanti. Jadi harus dengan guru. Nanti belajar baca kitabnya juga demikian, harus dengan guru. Nah, beliau katakan di sini, alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallazi yassaral Qur'an lidzikri la'allakum tafhamun. Dan Allah juga yang memudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan supaya kalian itu paham. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad an-nabiyil arabi al-mab'usi bi kitabin mubin. Dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, Nabi yang membawa bahasa Arab, atau Nabi yang berbahasa Arab sallallahu alaihi wasallam, yang diutus dengan kitab yang membawa penjelasan. Wa ba'du fa inna hajatal muslimi ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati daruriyatun. Kebutuhan muslim pada pengenalan terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab itu sangat-sangat penting sekali. Daruriyah itu penting. Jiddan itu penting sekali. Daruriyatun jiddan, sangat penting sekali. Biya sababun ila famil Qur'ani wa sunnati. Karena dengan bahasa Arab ini jadi sebab kita mudah memahami Al-Quran dan
sunnah. Jadi modalnya itu dengan bahasa Arab. Wa qad amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaka bihima wa na'malu bima fihima. Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Dan kita diperintahkan untuk mengamalkan isi-isi yang ada di dalamnya, fihima, di dalamnya. Wala yumkinu an nafhamahuma fahman taman illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati. Dan tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang sempurna, taman, kecuali setelah mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa mazala aksarul muslimina ya'taqiduna anna qawaidal lughatil arabiyyati ala janibin kabirin min as-su'ubati wa ta'kid bihais ya'tazir ala ay syakhsin ay yafhamaha ma lam yatakhassas fi dirasatiha. Wa mazal, dan orang-orang kebanyakan kaum muslimin itu terus-menerus punya keyakinan bahwasanya belajar bahasa Arab, belajar kaidah-kaidah bahasa Arab itu sangat-sangat berat sekali. Dan bahkan itu jadi keyakinan, sudah didoktrin kalau belajar bahasa Arab itu sangat-sangat berat, sangat-sangat susah. Bihais, yaitu dilihat dari ya mungkin cuma segelintir orang saja yang bisa memahaminya. Kalau dia punya konsentrasi untuk belajar bahasa Arab baru bisa, yaitu sekolah bahasa Arab itu baru bisa. Namun ternyata di sini beliau motivasi tidak hanya orang yang sekolah bahasa Arab yang bisa menguasai bahasa Arab. Terus di halaman selanjutnya, fahadza kitabun al-muyassar fi ilmi nahwi. Ini adalah kitab yang aku namakan al-muyassar fi ilmi nahwi. Wa qad wada'tuhu bi ibaratin sahalatin wa amsilatin katsiratin liyashala fahmahu wala siyama lil mubtadi'ina fi dirasatin nahwi. Dan kitab ini saya namakan kitabnya apa? Muyassar fi ilmin nahwi. Aku telah membuat ungkapan-ungkapan yang mudah. Jadi di sini dari Ustadz Aceng Zakaria buat ungkapan-ungkapan yang mudah. Wa amsila katsira, contoh-contoh yang banyak. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman. Lebih-lebih lagi bagi yang pemula dalam mempelajari ilmu nahwu, insya Allah akan dimudahkan untuk mempelajarinya. Wallahu as'alu ayja'alahu khalisatan liwajhil karim wa ayanfa'ana bihi yaumaddin wa huwa arhamur rahimin. Dan aku mohon kepada Allah agar menjadikan amalan ini ikhlas karenanya untuk mengharap wajahnya yang mulia. Wa ayanfa'ana bihi, dan moga bahasa Arab ini bermanfaat bagi kami, bagi kita. Bihi, dengan kita itu mempelajarinya, nanti bermanfaat untuk hari kiamat kelak. Dan Allah itulah yang maha pengasih, daripada yang lainnya. Ini dikoreksi pada bulan Sya'ban 1436 Hijriah, 2 tahun yang lalu, penulis Aceng Zakaria. Jadi tujuannya di sini mempelajarinya, intinya tujuan akhirnya agar mudah memahami Al-Quran dan hadis. Ya, agar mudah mempelajari Al-Quran dan sunnah. Jadi mohon bisa konsen mempelajari ini dengan sesama. Kalau yang ngantuk butuh wudhu, silakan keluar untuk wudhu. Ya, ini butuh konsen. Namun kita nanti buat setengah jam biar ada waktu untuk mengistirahatkan pikiran. Mau wudhu ya monggo. Ya, yang ngantuk nanti bisa keluar sebentar, nggak masalah. Yang penting nanti bisa memahami dengan baik. Sekarang kita masuk pada pelajaran. Lihat di halaman pertama. As-safhatul ula, halaman pertama. Sudah dibuka? Ada tulisan al-harfu. Kalau belum diharokati, diharokati al-harfu. Kalau nggak mau diharokati, biar pinter ya nggak usah diharokati. Jadi nanti punya kebiasaan. Sudah? Saya nanti sebutkan kalimat-kalimatnya, kata-kata satu demi satu, kemudian terjemahkan, Gi. Bisa ditulis di, misalnya ini ada tulisan al-harfu. Oh, terjemahannya apa? Huruf.
Nah, tulis di atasnya. Gitu. Jadi ada coret-coretan. Coret buku itu nggak masalah. Ya. Nggak masalah bukunya dicoret-coret. Bahkan baiknya tuh bukunya tuh kotor. Kalau bersih malah tanda tanya, itu berarti nggak belajar ini. Oh, ini berarti pas ngantuk. Sudah? Yang pertama, al-harfu. Huruf. Dalam bahasa Indonesia kita ada huruf nggak? Ada. A, B, C kan? Nah, ini juga. Untuk suatu kata, kita itu kalau lihat urutan huruf sampai ke atasnya, saya hapus yang ini ya. Kita lihat. Huruf terus apa kalau bahasa Indonesia? Huruf terus menyusun kata, habis kata kalimat. Habis kalimat paragraf. Habis paragraf cerita. Huruf ya. Huruf seterusnya. Nah, dalam bahasa Arab yang istilah yang sama ini namanya al-harfu. Al-harfu nanti akan menyusun kata itu dalam bahasa Arab al-kalimatu. Sama dengan kata. Kemudian kalimat ini akan menyusun al-kalamu atau al-jumlatul mufidatu. Ini harus latihan-latihan tulis bahasa Arab nih. Yang belum punya kebiasaan, coret-coret aja. Jelek nggak apa-apa. Al-jumlatul mufidatu, ya. Baru nanti nyusun paragraf. Nah, ini kita pelajari di sini dulu dalam bahasa Arab ini, dalam kitab Nahwu ini kita pelajari huruf. Setelah huruf al-kalimah, kata. Setelah kata yang menyusunnya lagi akan bentuk al-kalam. Sudah ya? Urutan seperti yang ada dalam bahasa kita, ini juga yang ada dalam bahasa Arab. Jadi coba diulang urutannya. Al-harfu, coba. Al-harfu, terus al-kalimatu, terus al-kalamu atau al-jumlatul mufidatu. Ini sama urutannya seperti ini. Nah, sekarang lihat arti dari huruf itu apa? Lihat, beliau Ustadz Aceng Zakaria ini menerangkan al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu. Saya terjemahkan ya. Al-harfu huruf, huwa adalah ma, sesuatu. Saya cuma terjemahkan biar menyesuaikan nanti ya, walaupun nanti ma itu artinya banyak, pokoknya manut aja seperti itu. Yatarokabu, menyusun minhu. Yatarokabu, menyusun minhu, darinya. Al-kalimah, kata. Tadi toh ada al-kalimah nggih? Ya, kata. Jadi huruf huwa adalah sesuatu yang menyusun darinya kata. Atau kalau kita buat terjemahannya, itu tadi kan kata per kata nggih, mau susunannya. Jadi huruf adalah sesuatu yang menyusun kata. Ya tak? Sesuatu yang menyusun kata. Karena dari huruf nanti kata itu akan terbentuk, kalimat itu akan terbentuk. Contoh,
Mislu ba. Nggak usah diterjemahkan, nggak ada artinya. Huruf. Ini kalau dia dalam rangkaian kalimat baru nanti punya arti. Ya, ta, na, ha. Ini namanya huruf. Contoh misalnya tadi, yaktubu ada berapa huruf? 4. Ya 1, kaf 1, ta 1, ba 1. Berarti 4 huruf. Nah itu maksudnya huruf ya. Nah sekarang lihat yang di bawahnya al-kalimah. Al-kalimatu ya, hiya lafzun lahu ma'nan. Hiya lafzun lahu ma'nan. Kalimah atau tadi terjemahannya apa? Kata adalah lafaz. Lafzun, hiya adalah lafzun, lafaz lahu yang punya, maknan, makna atau arti. Saya ulang, kalimah adalah lafaz lahu apa? Yang punya maknan, arti. Mislu contoh. Nah, mislu contoh. Lihat, contoh-contohnya di sini sudah masuk kosakata. Nanti diingat. Madrasatun, sekolah. Daftarun, buku tulis. Mirsamun. Apa mirsamun? Pastel. Yang pokoknya alat untuk membuat sketsa. Bisa pastel, bisa pensil, ya ini mirsam. Karena mirsam dari kata rosam itu artinya membuat sketsa. Yaktubu, tadi apa arti yaktubu? Apa tadi? Menulis. Kata kerja berarti ya? Kata kerja. Yakra'u. Ikro artinya apa ikro? Baca. Berarti yakra'u membaca. Kemudian yajlisu. Yajlisu ini. Duduk. Ala, di atas. Ala di atas. Bi, dengan. An, dari. Min, dari. Fi, di dalam. Coba saya ulang, madrasatun, sekolah. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, pastel. Yaktubu, menulis. Yakra'u, membaca. Yajlisu, duduk. Ala, di atas. Bi, dengan. An, dari. Min, dari. Fi, dalam. Nah ini kosakatanya sudah ditambah. Kalau nggak pakai aturan, ya, kalau mau ngomong bisa pakai kata-kata ini. Kamu lagi ngapain? Wah, saya lagi yajlis. Lagi duduk-duduk. Terus, kamu lagi apa? Yaktubu. Saya lagi yaktubu nih. Ya, saya lagi nulis-nulis nih. Terus yang kamu baca apa? Oh, saya lagi yakra'u buku ini. Ya bukunya kan belum diberitahu di sini. Oh, sudah daftarun tadi ya. Oh, saya lagi yakra'u daftar. Bisa nyampur-nyampur kayak gitu. Karena orang di pondok itu biasa harus pakai bahasa Arab kan. Mereka ngomongnya ngawur aja, yang nggak usah pakai aturan, yang penting paham gitu. Jadi apa kosakata yang sudah dia ini sebutkan gitu. Sekarang yang ketiga. Kalam atau al-jumlatul mufidatu.
Sambil diharokati kalau ingin diharokati. Al-jumlatul mufidatu. Jumlah itu artinya kalimat. Mufidah yang berfaedah. Yang berfaedah atau punya arti lengkap. Yang berfaedah atau punya arti lengkap. Nah, dalam pengertiannya lihat di bawahnya. Nama lainnya itu kalam ya, nanti akan beliau sebutkan, nanti Ustadz Aceng akan sebutkan. Artinya itu apa? Nama lainnya dari jumlah mufidah itu apa? Lihat di bawahnya. Al-jumlatul mufidatu hiya tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan. Titik sampai situ dulu. Jumlah mufidah hiya adalah at-tarkib, susunan, allazi, yang, yufidu, memberikan, faidatan, faidah, tamatan yang sempurna. Tamatan yang sempurna. Coba diulang. Hiya adalah at-tarkib apa tadi? Susunan. Allazi yang yufidu memberikan, faidatan faidah, tamatan yang sempurna. Wa tusamma aidan kalaman. Wa artinya dan. Tusamma dinamakan. Tusamma dinamakan. Aidan juga. Aidan juga. Kalaman, kalam. Jadi jumlah mufidah itu dinamakan juga kalam. Sekali lagi, jumlah mufidah itu dinamakan juga kalam. Mislu. Apa arti mislu? Contoh. Huwa yajlisu alal kursi. Huwa dia. Yajlisu duduk. Ala di atas. Kursi kursi. Ini coba diulang arti. Huwa yajlisu alal kursi artinya dia duduk di atas kursi. Nah, ini asalnya dari hurufnya itu bentuk kalimah, kalimahnya bentuk kalam. Kalimat lengkap menjadi huwa yajlisu alal kursi. Namun ingat dikatakan tadi faidatan tamatan, memberikan faedah yang sempurna. Kalimatnya sudah lengkap. Tidak tanda tanya lagi. Mau ditanya pelakunya siapa? Huwa, dia. Dia lakukan apa? Yajlis duduk. Duduknya di mana? Alal kursi. Kalau kalimatnya itu baru alal kursi, tanda tanya. Di atas kursi ngapain? Padahal nggak ada yang nanya, kan langsung ujuk-ujuk langsung ngomong di atas kursi. Terus kamu ngapain? Apa di atas kursi? Kan nggak sempurna kalimatnya. Maka dikatakan di sini poin pentingnya memberikan faedah sempurna. Kalimatnya lengkap. Unsurnya lengkap. Ana aktubu fid daftari. Lihat contoh yang kedua. Ana aktubu fid daftari. Ana, saya. Kalau tadi huwa, dia. Namun kalau huwa tadi untuk laki-laki. Huwa laki-laki. Kalau ana, saya. Terserah mau laki-laki atau perempuan. Ana, saya. Aktubu fid daftari. Aktubu menulis. Kok nggak jadi yaktubu? Kok jadi aktubu? Itu ceritanya besok-besok baru dijelaskan. Itu ada ceritanya. Orang Arab itu satu kata itu punya arti luas. Yaktubu kok jadi aktubu? Ya itu bedanya apa? Yaktubu dengan aktubu. Ya sama alif. Itu maknanya sudah beda. Maknanya sudah beda. Apa bedanya? Besok kapan-kapan baru dibahas. Belajarnya sabar.
Kemudian fi di dalam daftar buku tulis. Jadi arti lengkapnya ana aktubu fi daftari artinya saya menulis di buku tulis. Kemudian contoh lagi, Aliyun maridun. Ali sakit. Marid itu sakit. Anta marid, kamu sakit? Iya, ana marid, saya sakit. Ahmadu ustadzun. Ahmad adalah seorang guru atau seorang ustadz. Namun kalau ustadz dalam gelar pendidikan itu profesor. Kalau ustadz di gelar pendidikan ya, ada doktor, ada master ya, ada sarjana. Kalau ustadz, kalau di gelar pendidikan di Arab itu setingkat dengan profesor. Kalau di sini ya biasa, baru iqra saja ngulang iqra sudah disebut ustadz. Ya. Huwa ghaniyun, dia ghani, kaya. Ghani, kaya. Kalau Ahmad tadi nama orang ya. Jadi berarti ada 5 kalimat. Huwa yajlisu alal kursi, dia duduk di atas kursi. Ana aktubu fi daftari, saya menulis di buku tulis. Ali maridun, Ali sakit. Ahmadu ustazun, Ahmad seorang ustad. Huwa ghaniyun, dia kaya. Indakum soal, ada pertanyaan? Sudah? Ada pertanyaan? Ya, cukup. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.